Oke, sorry ya tadi untuk masalah teknikal. Jadi sekarang boleh nampak sudah kan? Boleh, Jadi terima Sister. kasih untuk Sister Nomi yang telah menjemput dan semua tim BMA Diosis Pulau Pinang. Jadi tema untuk sesi yang ketiga hari ini, jangan takut, aku menyertai kamu. Ini tema dia. Jadi suka cita kita mau membacakan bacaan Injil sebagai dasar kita pada malam ini ya. Jadi pembacaan Injil diambil daripada Injil Matius bab 14 ayat 22 hingga 33, dimuliakanlah Tuhan. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu dia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus menghulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Jadi saudara dan saudari, kawan-kawan sekalian, tema hari ini, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Dalam bacaan sebentar tadi kita mendengar tentang cerita Yesus yang berjalan di atas air. Dan bila Yesus berjalan, bila pada mulanya Yesus menyuruh murid-muridnya untuk pergi terlebih dahulu. Dan Yesus menghantar orang ramai untuk pulang. Kemudian apa yang berlaku? Yesus naik ke atas bukit dan berdoa sendirian. Dan dalam kira-kira jam 3, Yesus menuju ke arah para muridnya. Pada masa itu keadaan para murid, perahu mereka terombang-ambing disebabkan oleh angin sakal. Dan mereka merasa sangat takut, ketakutan yang amat sangat. Dan ketika Yesus menuju ke arah mereka, mereka tidak dapat melihat kehadiran Yesus. Tetapi mereka hanya memokuskan kepada ketakutan mereka. Sehingga mereka berteriak mengatakan bahwa itu adalah hantu. Instead of melihat Yesus yang datang kepada mereka, mereka hanya merasakan yang itu adalah hantu. Dan apa yang Yesus katakan, "Tenanglah, ini aku, jangan takut." Kemudian apa yang berlaku? Petrus, dia melihat Yesus berjalan di atas air. Petrus mengatakan, "Tuhan, kalau itu engkau, suruhlah saya untuk datang kepadamu." Dan Yesus katakan, "Datanglah." Petrus keluar dari perahu dan berjalan ke arah Yesus. Tetapi ketika dia merasakan angin itu, dia merasa takut dan dia berteriak, "Tuhan, tolong saya, tolong saya." Sehingga Yesus katakan, "Jangan takut." Jadi saudara dan saudari, sesuai dengan tema
kita pada malam ini, jangan takut sebab Tuhan menyertai kita. Dan hari ini Gereja Katolik mengakhiri tahun kalender liturgi B. Hari ini kita merayakan Hari Kristus, Yesus Kristus sebagai Raja semesta alam, Raja universal. Jadi pertanyaan dia, sudahkah Yesus menjadi Raja dalam hidup kamu dan saya? Sudahkah Yesus berdaulat dalam hidup kamu dan saya? Dan sepanjang tahun ini, dari awal Januari 2021 atau Advent tahun lalu, kita memulakan cycle B, tahun B sehingga hari ini. Berapa kalikah kita merasa takut dalam hidup kita? Atau berapa kalikah kita merasakan kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidup kita? Mari kita mau kenali, apa maksud dia janganlah takut, Tuhan menyertai kita, aku menyertaimu. Dan kita mau menyenaraikan atau menamakan ketakutan-ketakutan kita. Atau kita mau senaraikan, apakah pengalaman saat Tuhan bersama dengan kita? Apa penyebab ketakutan atau faktor ketakutan? Dan bagaimana cara kita untuk mengatasi ketakutan ini? Setakat ini boleh? Jelas suara Sister kan? Jelas, Sister. Oke. Jadi ada satu cerita tentang seorang datuk yang berumur 96 tahun. Dia seorang yang sudahlah buta, kemudian sakit, uzur, dan baru-baru kematian istri yang berumur 87 tahun. Dan dia terpaksa ditempatkan di rumah kebajikan orang tua. Jadi sewaktu petugas membawa datuk ini untuk menuju ke bilik dia, petugas itu mengatakan, Datuk mungkin Datuk tidak akan rasa selesa berada di bilik ini nanti. Tidak sama seperti macam di rumah. Apa yang Datuk ini katakan? Hal itu tidak ada kaitan dia, tidak ada hubungan dia cakap. Kebahagiaan adalah sesuatu yang sudah saya putuskan di awal. Adakah nanti saya akan suka bilik tidur saya, atau adakah nanti saya akan suka perabot perhiasan yang dihias di dalam bilik itu, apapun yang ada dalam bilik itu tidak ada masalah dia cakap. Yang penting bagaimana saya mengatur pikiran saya. Jadi saya sudah memutuskan untuk menyukai, untuk suka akan bilik yang telah kamu sediakan ini. Jadi orang itu merasa, dia cakap sama Datuk itu, Datuk belum lagi nampak bilik itu, keadaan bilik itu, nanti mungkin Datuk rasa tidak selesa. Tapi Datuk itu sudah buat satu keputusan. Dia cakap, saya pasti akan suka dengan bilik ini. Sebab setiap pagi saya bangun pagi, dari tidur saya akan buat pilihan. Saya punya satu pilihan dari dua hal yang saya boleh buat. Yang pertama, saya mungkin boleh menghabiskan masa di tempat tidur, memikirkan masalah saya, penyakit saya, kebutaan saya, atau bahagian tubuh saya yang tidak berfungsi. Komplain, dan sebagainya. Ataupun pilihan yang satu, saya boleh bangun dari tempat tidur dan berterima kasih kepada Tuhan untuk segala kebaikan, untuk segala berkat, untuk nafas yang Tuhan telah berikan kepada saya, dan bersyukur untuk bahagian tubuh saya yang masih lagi berfungsi. Jadi petugas itu merasa kaget, merasa kagum dengan prinsip datuk ini. Walaupun dari segi fisikal dia buta, dia dalam keadaan yang serba kekurangan, tetapi pilihan yang datuk ini buat mengajar petugas orang tua ini untuk selalu membuat pilihan yang betul, yang tepat dalam hidup. Bila bangun pagi sahaja, saya ada dua pilihan. Saya mau bersyukur kepada Tuhan, mau berterima kasih kepada Tuhan untuk setiap rahmat, untuk setiap berkat yang Tuhan berikan kepada saya, atau saya mau tinggal di masa lalu saya, atau saya hanya mau memikirkan masalah saya. Jadi saudara dan saudari, kamu dan saya juga ada pilihan. Setiap hari bila kita bangun, setiap hari kita akan pasti membuat pilihan dalam hidup kita. Jadi coba kamu angkat tangan kamu, sama ada tangan kanan ke tangan kiri, coba kamu angkat tangan kamu, kemudian kamu tengok tangan kamu, telapak tangan kamu tengok. Apa keputusan yang saya sudah buat hari ini? Apa pilihan yang saya sudah buat hari ini dalam hidup saya? Adakah pilihan yang saya buat itu lebih mengarah atau cenderung kepada yang negatif? Atau pilihan yang saya buat hari ini adalah lebih cenderung kepada kebaikan?
melihat kebaikan, melihat berkat yang Tuhan berikan kepada saya. Jadi setiap hari Tuhan memberikan hadiah. Setiap hari, setiap pasti. Kamu sudah dapat hadiah kamu hari ini kah? Sister sudah dapat hadiah. Kamu sudah dapat hadiah kamu? Bangun sejak tidur, sister sudah terima hadiah. Surprise gift dari Tuhan. Setiap hari Tuhan memberikan hadiah-hadiah yang istimewa untuk kamu dan saya. Tapi kadang-kadang kita tidak dapat melihat hadiah yang Tuhan berikan kepada kita. Kita tidak dapat melihat atau mau berterima kasih apa yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Dan hadiah yang Tuhan berikan kepada kita setiap hari yang fresh punya, yang segar, bukan yang expired punya. Tuhan tidak pernah bagi expired gift. Tapi Tuhan selalu memberi yang terbaik, selalu menyediakan hadiah-hadiah yang istimewa untuk kamu dan saya. Kalau Sisa mau tanya kamu, apa hadiah yang kamu sudah terima hari ini? Adakah yang berani mau jawab? Kehidupan. Kehidupan, apa lagi? Yang lain apa? Nafas kehidupan. hidup, apa lagi? Rezeki, Rezeki, kesehatan, persahabatan, keluarga, ada makanan, betul kan tidak? Udara yang kita hirup, hadiah-hadiah yang Tuhan sudah sediakan buat kita, tetapi kadang-kadang kita take for granted. Kita sia-siakan apa yang Tuhan telah berikan kepada kita. Keluarga yang dekat dengan kita, kawan-kawan yang ada dengan kita. Tapi kita hanya melihat apa? Melihat ketakutan kita, melihat masalah kita, melihat krisis kita, melihat perahu kita yang diombang-ambingkan oleh angin sakal, sehingga kita lupa bahwa ada satu pribadi yang selalu bersama dengan kita, yang tidak pernah meninggalkan kita. Itulah dia katakan, Yesaya tema kita, janganlah takut sebab aku menyertai kamu. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Kalau kita pegang firman Tuhan, kalau kita percaya kepada firman Tuhan, sebenarnya tidak ada yang boleh menakutkan kita. Tidak ada yang boleh membinasakan kita. Karena kita percaya bahwa bersama dengan Tuhan, kita pasti menang. Kita adalah pemenang. Bukan orang yang menyerah kalah, bukan orang yang tewas. Bersama dengan Tuhan. Jadi iman itu bukan hanya diakui dengan mulut, bukan hanya saya percaya Tuhan, tapi bila ke suatu situasi yang melanda kita, suatu keadaan yang datang kepada kita, kita terus lari, kita terus hilang. Jadi adakah firman Tuhan itu sungguh kita pegang? Dan adakah firman Tuhan itu memberi kemenangan, memberi kekuatan, memberi kemerdekaan kepada kita? Jadi mari kita gali bersama. Apa sebenarnya yang saya takutkan? Kita cakap pasal takutkan, janganlah takut. Tapi apa sebenarnya yang saya takutkan? Apa itu ketakutan? Kenapa saya perlu takut? Bagaimana supaya saya dapat melepasi atau menghadapi ketakutan saya? Dan apakah penyebab kepada ketakutan? Bagaimana saya boleh mengatasi ketakutan ini? Jadi Sister Mahu, kamu tulis, ada pen bahkan, kamu adalah umat Katolik yang baik bahkan, ada pen, ada kertas, ada buku nota kan? Ada yang ambil, angkat pen, dia kasih tunjuk sama Sister. Oke. Sister bagi kamu 1 menit untuk tulis, senaraikan, namakan, apakah ketakutan kamu? Apa ketakutan kamu? Semua sistem, semua yang berada dalam Zoom ini sekarang, untuk namakan ketakutan kamu.
Sudah, masa sudah tamat. Jadi kalau sudah, siapa sajalah yang sudi untuk mengungsikan atau kasih share lah apa yang sudah kamu tulis dalam kertas atau buku kamu. Mau sisa panggil nama kan nih? Ya perlu lah kan? Oke, Saudara Jeb senyum-senyum tengok sister. Silakan. Oke, ketakutan yang ada dalam diri saya adalah yang pertama kehilangan ahli keluarga. Oke, sebagai contoh kematian, kemalangan, dan kegagalan. Oke, terima kasih Saudara Jeb. Ada lagi? Teruskan. Itu saja yang dari saya, Sister. Oke, thank you Jeb. Kita minta Elia kan nih? Siapa nih? Elia Yosia, Elia Yosia. Tidak dengar. Unmute, please. Sorry. Oke, untuk saya ketakutan ya selalu membelenggu pikiran saya. Yang pertama sekali kematian sebelum pertobatan saya. Oke. Yang kedua kehilangan keupayaan diri, maksudnya kehilangan pekerjaan diri, kesehatan yang terjejas. Oke. Lepas itu yang ketiga, of course lah kehilangan orang tersayang, suami, orang tua ataupun adik-beradik. Yang paling worst, yang saya paling takut adalah perceraian. Itulah. Oke, terima kasih Elia. Yang dari jauh, adakah yang dari jauh sini? Saudari Rujaya? Ya, sudah dari jauh nih, dari Pinang. Tentu saja, saya mau share pertobatan ahli keluarga. Itu saja. Oke, terima kasih. Oke. Ada lagi yang mau share kah? Isi setiap panggil nama saya dia bilang. Tapi mau sharing. Byron mungkin kan? Byron? Saya, Sister. Ya. Ya, mungkin mungkin kebanyakan orang dan termasuk saya juga takut dan risau kehilangan ahli keluarga lah, sebab kebanyakan kita yang ada di sini sudah tinggal jauh-jauh kan, perantau, dan walaupun mungkin ada yang bertahun-tahun sudah di perantauan ataupun jauh dari family, tetapi perasaan ini kan, perasaan takut atau risau ini tidak akan lari, walau macam mana kita kasih apa, sembunyi, ya macam mana pun kita mau kuatkan. Jadi saya rasa itulah yang buat masa ini. Oke, terima kasih untuk semua jawaban-jawaban kamu, untuk kejujuran kamu lah, untuk mau mengungsikan apa ketakutan-ketakutan kamu. Jadi ini antara lain ketakutan, sama ada dalam diri kita atau tidak, tapi ini yang kebanyakan orang takut lah. Takut gelap, sampai ada yang mau tidur kan mesti mau pasang lampu 24 jam. Tidak boleh tidur dalam keadaan yang gelap gelita. Ada yang takut hantu. Saya tidak tahu kamu pernah nampak hantu atau tidak, tapi ada yang takut hantu. Sebab dari kecil sudah kena cakapkan ada hantu. Jadi pernah nampak hantu atau tidak, kita sudah tertanam dalam pikiran kita. Ada yang takut binatang buas atau takut serangga. Lipas pun takut, cicak pun takut, lalat pun takut. Ada yang takut jarum, takut berada di tempat yang tinggi, takut dengan sungai, takut laut, atau takut dengan air. Ada juga orang yang takut dengan bila orang bersuara kuat, atau bila nampak orang bergaduh, atau orang marah. Atau ada juga orang yang takut berada di tempat yang sesak, atau berada di tempat yang ramai, atau dalam suasana yang sangat bising. Ada yang takut dengan diri sendiri, takut dengan orang yang tidak dikenali, takut dengan penolakan, atau bila dia tidak diterima, takut kepada
kematian, macam yang tadi kamu kongsikan kan, terutama sebelum kematian yang tidak sempat pertobatan, dia cakap tadi kan, ada yang takut dengan hospital. Dengan hospital saja kan jadi fobia, trauma. Ada juga orang yang takut dengan kegagalan, takut kena dilukai atau dihianati, kena betray. Ada yang takut COVID-19, COVID-20, COVID-21. Ada yang takut kepada Tuhan, takut pada komitmen pekerjaan kah, perhubungan kah, atau pelayanan. Dan 1001 macam ketakutan yang kita ada. Betul kan? Oke. Nah, ini antara lain. Ada yang takut kilat, takut dengan api, takut kebakaran. Ada yang takut naik kapal juga. Dia takut nanti kapal tuh jatuh, dia bilang. Ada yang takut memandu bila dalam keadaan yang seperti ini. Ada yang takut makan ubat. Jadi 1001 macam ketakutan yang kita tahu, yang kita alami sendiri, yang ada dalam diri kita sendiri. Jadi keluar dari penjara ketakutan mendatangkan kebebasan. Keluar dari tragedi ketakutan mendatangkan sorak-sorai dan kemenangan. Selagi kita tidak keluar daripada rantai ketakutan atau penjara ketakutan itu, kita tidak akan pernah merasa bebas. Macam tadi Byron sebut itu memang betul. Macam mana pun kita mau sembunyikan, dia pasti ada di sana. Tapi kita harus belajar untuk go beyond it. Untuk melepasi keadaan itu. Untuk keluar daripada situasi itu. Untuk keluar daripada penjara ketakutan yang memenjarakan hidup kita. Sehingga kita terbantu, sehingga kita tidak boleh berbuat apa-apa karena perkataan takut itu sendiri. Oke? Jadi apa itu ketakutan? Ketakutan itu adalah rasa takut itu muncul secara semula jadi atau alamiah. Dia memang sudah ada dalam diri kita. Jadi semua orang pernah mengalami ketakutan. Kalau tanya Sisa sendiri pun, Sisa memang ada ketakutan. Dulu saya sangat takut dengan hospital. Dengar aja hospital kan takut. Bila sakit sejak kan saya berusaha untuk menyembunyikan supaya saya tidak nampak sakit, tidak kelihatan sakit di depan terutama saya punya mama. Sebab saya takut makan obat. Saya nampak obat sejak kan saya rasa tidak boleh tembus kerongkong saya. Saya tidak boleh telan obat Panadol. Saya akan selalu saya bagi alasan sama mama saya itu obat lampau besar. Sampai biasa kan, saya rasa semua ada pengalaman sampai tangan kena pegang, hidung kena pegang begini, kemudian kena masuk obat, kena paksa telan obat. Jadi ketakutan macam makan obat, jarum, hospital, ini adalah yang jadi trauma lah. Jadi, tapi sekarang saya sudah overcome lah. Sudah overcome yang boleh makan obat, tidak payah kena pegang, tidak payah kena picit hidung, semua sendiri boleh makan obat, sudahlah. Tidak takut kepada jarum, tidak takut kepada hospital. Jadi rasa takut ini dialami oleh semua orang, semua kita semua pernah mengalaminya. Jadi rasa takut ini merupakan hal yang normal. Sebenarnya ini hal yang normal. Tetapi dia tidak normal bila ketakutan ini berlebihan. Ketakutan kita berlebihan, terlampau tinggi sehingga membantukan kehidupan kita, sehingga mengganggu kehidupan kita sehari-hari. Kita rasa takut. Terutama macam masa pandemik ini kan, dari tahun lalu sampai sekarang ini, ramai orang yang merasa takut untuk keluar dari rumah kan. Ada yang berkurung di rumah, takut untuk berjumpa dengan orang lain, takut nanti kena COVID. Ada juga orang yang takut untuk terima vaksin. Jadi ramai bukan saja yang umat luar, tapi umat kita sendiri pun ada yang takut untuk mau terima vaksin. Jadi ketakutan yang berlebihan ini sudah menjadi tidak normal sudah, sebab dia mengganggu kehidupan kita. Jadi rasa takut ini muncul, ada simptomnya lah, bila kita rasa cemas, kita rasa khawatir,
kita rasa panik, dan degupan jantung kita kan berdetak terlalu laju. Pernahkah rasa macam gitu? Bila dalam situasi yang sangat menakutkan, denyutan jantung kita terlampau laju. Sehingga kita punya tapak tangan pun jadi berpeluh, seluruh badan kita pun jadi berpeluh. Kita menjadi tidak keruan atau tidak tentu arah. Jadi rasa takut yang berlebihan tidak baik untuk fisikal kita, untuk kesehatan kita, untuk emosi kita juga. Memang rasa takut itu semula jadi, tetapi kalau berlebihan itu tidak baik untuk kesehatan. Jadi ketakutan itu adalah suatu tanggapan emosi terhadap ancaman. Kalau misalnya kamu pernah nampakkah bila seekor kucing dikerumuni oleh beberapa ekor anjing. Kucing itu di tengah-tengah dan anjing-anjing mengelilingi dia. Apa reaksi kucing tersebut? Apa reaksi dia? Dia punya bulu berdiri kan? Kembang bulu remah dia. Ya, Betul. bulunya. So, itu adalah suatu mekanisme pertahanan hidup. Macam kucing itu kan dia pun merasa takut. Jadi bila dia terancam, bulu dia akan berdiri mengembangkan. Jadi ketakutan itu adalah suatu mekanisme pertahanan hidup dasar yang terjadi sebagai respon terhadap suatu, seperti bila kita rasa sakit atau kita dalam ancaman bahaya. Jadi ini adalah salah satu dari emosi dasar. Bila kita rasa gembira, atau bila kita rasa sedih, bila kita rasa marah atau bahagia, begitu juga dengan ketakutan. Jadi bila kita merasa takut atau stres atau tertekan, tubuh kita akan melepaskan sejenis hormon yang dipanggil hormon adrenalin. Jadi kelebihan atau kekurangan hormon ini juga boleh membahayakan kita. Terutama bila kita dalam keadaan yang tertekan atau dalam ancaman bahaya, tubuh kita akan melepaskan sejenis hormon yaitu adrenalin. Oke? Jadi mari kita lihat apakah penyebab-penyebab yang menyebabkan ketakutan. Kita sudah cakapkan apa itu ketakutan, kenapa saya perlu takut, dan kamu sudah menamakan ketakutan-ketakutan kamu. Jadi mari kita lihat ini antara beberapa faktor yang menyebabkan ketakutan. Nah, yang pertama adalah pengalaman yang traumatik, yang kedua adalah mental yang lemah, yang ketiga adalah menderita penyakit anxiety disorder, yang keempat stres atau tekanan, yang kelima terperangkap dengan pikiran negatif, dan yang keenam adalah krisis kepercayaan diri. Ini 6 antara lainnya faktor yang menyebabkan ketakutan. Jadi kita pergi satu persatu lah. Yang pertama adalah pengalaman yang traumatik. Jadi pengalaman yang traumatik ini adalah pengalaman masa lalu yang sangat menyakitkan kita. Sama ada dari trauma dari segi kekerasan, mungkin kamu adalah mangsa bully atau mangsa yang selalu kena pukul masa kecil, atau hidup kamu terlalu sukar sehingga banyak kekerasan yang terjadi sehingga kamu merasa trauma. Yang kedua adalah trauma dari segi seksual. Mereka yang mangsa penderaan secara seksual, sama ada melalui perkataan ataupun melalui tindakan atau perbuatan. Mereka yang mungkin masa kecil pernah dirogol atau pernah dikacau, bukan sahaja di perempuan, tapi juga di kalangan sekarang perempuan dengan perempuan, lelaki dengan lelaki. Apapun penderaan secara seksual itu adalah suatu pengalaman yang menyakitkan. Yang ketiga mungkin trauma kemalangan, macam tadi ada yang mengatakan aksiden dan sebagainya. Bukan saja kemalangan jalan raya, tapi banyak jenis kemalangan yang lain. Mungkin kebakaran atau pernah lemas dan sebagainya. Ataupun trauma dari segi perkataan yang menyakitkan. Seperti apa? Setiap ataupun mungkin dari kecil selalu mendengar perkataan yang negatif. Selalu kena cakap kamu ini bodoh, kamu ini anak tidak guna, kamu ini tidak penting, menyesal sejak kasih lahir kamu. Kadang-kadang kedengaran perkataan-perkataan ini dari
orang tua kita, ataupun dari guru kita, ataupun dari siapapun orang itu, yang selalu mengungkapkan perkataan-perkataan yang negatif kepada kita. Sehingga bila itu saja setiap hari yang kita dengar, yang kita terima, dia akan melekat di sini. Melekat dalam pikiran kita, kita tanam dalam hati kita bahwa saya seorang yang tidak berguna. Saya seorang yang bodoh. Saya seorang yang useless. Jadi perkataan-perkataan yang menyakitkan seperti yang Sista katakan tadi, ataupun kita sering direndahkan. Kita sering mungkin ada yang cakap, oh kau ni tidak cantik lah, kau ni pendek lah, kau ni gemuk lah. Ataupun perkataan yang selalu kita dibandingkan dengan orang lain. Dan biasanya ini berlaku di mana? Dalam keluarga. Bila ibu bapa selalu membandingkan yang anak yang pintar dengan anak yang mungkin kurang, atau anak yang cerdas dengan anak yang mungkin yang lemah. Jadi perbandingan-perbandingan ini menjadi suatu pengalaman yang menyakitkan kita. Sehingga dalam apapun yang kita lakukan, kita rasa macam kita tidak boleh perform lebih baik. Sebab kita selalu melihat orang lain lebih baik daripada saya. Dia lebih baik daripada saya. Dia lebih baik daripada saya. Kemudian yang terakhir, pengalaman atau perkataan yang menyakitkan bila rahasia kita dibongkar di depan orang, ataupun kita dimalukan secara berterusan di depan orang. Sama ada keluarga kita, ataupun diri kita sendiri, kita dimalukan di depan orang. Dan sekarang kan lagi sedangkan orang tangkap gambar saja kemudian kasih viral. Bukan saja satu Malaysia, tapi satu dunia akan melihatnya. Jadi pengalaman, perkataan atau tindakan yang menyakitkan ini yang menjadi pengalaman yang traumatik dalam diri kita sehingga kita merasa takut. Kita selalu rasa takut. Itulah ada orang yang tidak mau bercakap sebab dia takut bila dia bersuara atau bila dia bercakap, dia selalu ditolak. Dia selalu tidak dipedulikan. Dia selalu direndahkan, selalu dibandingkan. Yang kedua, mental yang lemah. Jadi mental yang lemah juga adalah salah satu penyebab kepada ketakutan. Kadang-kadang kita nampak orang tuh mungkin badan dia besar, oh dia ini memang kuat. Tetapi fisikal yang besar bukan penentu bahwa mental dia juga kuat. Ada orang yang badan dia besar, sado, tetapi mental dia mungkin belum pasti kuat. Jadi mental yang lemah ini, bila berhadapan dengan situasi atau krisis yang berat, ataupun krisis yang mungkin kecil, masalah yang kecil, sama ada dia fight, dia lawan, atau dia flight. Dia melarikan diri, ataupun dia jadi frozen. Dia jadi beku. Tidak bergerak, dia terus jadi frozen seperti itu. Jadi mental yang lemah juga adalah penyebab kepada ketakutan. Tadi kan pengalaman yang traumatik. Pengalaman sama ada melalui perkataan atau melalui tindakan. Dan membuatkan orang ini bila lagi mental dia sudah lemah, membuatkan dia instead of lawan balik, dia melarikan diri atau dia membeku, jadi beku, tidak buat apa-apa. Dan lama-kelamaan itu akan membuatkan dia tidak tahan pukul. Masalah yang kecil sedikit datang kepada dia, dia menangis. Dia lari, dia menyembunyikan diri. Dia akan cakap no. Dan banyak persoalan-persoalan yang akan dia tanyakan. Yang ketiga, yang juga membawa kepada itu adalah ketakutan itu menderita penyakit anxiety disorder. Gangguan yang menyebabkan apa? Tubuh dia memberi satu alarm, membuatkan dia cepat rasa stres, tidak selesa, rasa takut. Jadi ada beberapa jenis penyakit anxiety disorder lah, seperti panik. Bila dia jumpa saja seseorang, dia terus jadi panik, terus tidak boleh buat apa-apa, terus jadi frozen. Atau bila dia dalam keadaan yang social phobia, bila dia berhadapan dengan orang yang terlalu ramai, atau strangers macam gitu, dia jadi takut. Ataupun
bila dia berhadapan dengan masalah-masalah yang kecil atau situasi yang kecil dan dia tidak dapat menghadapi itu, dia jadi takut. Sehingga dia tidak tahu mau buat apa-apa. Tidak tahu mana mau pergi, apa mau buat semua. Jadi mereka yang memiliki penyakit anxiety disorder atau menderita penyakit ini juga boleh menyebabkan ketakutan itu bertambah lebih teruk. Takut mau jumpa orang, tidak mau buat apa-apa. Yang keempat adalah mereka yang menghadapi stres yang terlalu berat atau tekanan hidup yang terlalu berat. Terutama kan masa pandemik ini, ramai orang yang kehilangan pekerjaan, ramai orang yang dibuang kerja, ramai orang yang stres. Macam mana saya mau bayar rumah, macam mana saya mau bayar kereta, macam mana saya mau bagi belanja dengan ibu bapak saya. Banyak tekanan-tekanan kita, macam mana ibu bapak saya di kampung masa pandemik ini, oke kah diorang? Sihatkah mereka? Jadi banyak tekanan, banyak yang membuatkan kita stres, sehingga itu juga memberi tekanan kepada ketakutan kita. Mungkin hal yang kecil, mungkin kita dengar ibu bapak kita sakit. Kemudian kita terus jadi stres, kita takut nanti kita akan kehilangan ibu bapak. Bila kita dengar ibu bapak kita mungkin kena self-quarantine, kita terus jadi panik. Sehingga itu membantutkan kita, sehingga kita rasa takut kehilangan orang yang kita sayang, takut kehilangan orang yang kita kasihi. Jadi stres dan tekanan. Dan yang kelima adalah terperangkap dengan pikiran negatif. Ini juga boleh menyebabkan kepada ketakutan kita. Bila kita bangun sahaja, kita asyik memikirkan yang negatif. Kita asyik memikirkan masalah kita asyik memikirkan krisis kita, itu akan membuatkan semua yang kita nampak pun negatif. Sehingga macam tidak ada jalan keluar. Seperti itu. Jadi you are what you think. Kamu adalah apa yang kamu pikirkan. Jadi setiap kali kita terperangkap dengan pikiran yang negatif, kita restart balik. Restart, kita think positif. Pikir perkara yang positif. Perkara yang baik. Memang mungkin orang cakap, susah. Memang betul susah. Tetapi tidak mustahil. Kalau kita biasakan diri, bila pikiran kita mau negatif, kita coba buat yang arahkan kepada yang positif. Selalu bawa pikiran kita arahkan kepada yang positif. Oke? Yang keenam adalah krisis kepercayaan diri. Ini juga faktor yang menyumbangkan kepada ketakutan. Krisis kepercayaan diri. Bila kita low self-esteem atau bila kita tidak percaya kepada kebolehan diri kita sendiri, kemampuan diri kita sendiri, bila kita tidak yakin diri kita yang kita boleh melakukannya, kita boleh melepasi keadaan ini, kita boleh keluar dari penjara ketakutan yang merantai kita selama ini, kita akan tetap berada di sana. Kita akan tetap berada di sana. Tetapi kalau kita mula bina keyakinan diri, mula bina kepercayaan diri, perlahan-lahan dari yang negative thinking, perlahan-lahan membawa kita kepada positive thinking. Dari yang tidak yakin, perlahan-lahan membawa kita kepada keyakinan diri. Ini bukan satu malam punya kerja, ini adalah sebuah proses. Bukan hari ini saya mau memilih untuk mau pikir positif, lepas itu besok saya akan positif sudah sampai saya mati. Tidak. Tetapi ini adalah sebuah proses untuk kita bangunkan kepercayaan diri kita, bangunkan keyakinan diri kita, keluar dari perangkap negative thinking, masuk dalam kotak positive thinking. Ini adalah kerja rumah yang harus kita lakukan, bukan overnight, tapi terus-menerus dalam hidup kita. Amin. Oke. Jadi apa yang Alkitab katakan mengenai rasa takut? Jadi Alkitab katakan ada dua kategori, dua hal yang Alkitab katakan. Yang pertama, rasa takut yang bermanfaat dan harus didorong. Yang kedua adalah rasa takut yang merugikan dan harus diatasi. Jadi bila kita cakap kita takut akan Allah, bukan karena
oh saya takut sama Tuhan, saya takut, oh saya takut. Bukan seperti itu, tapi bila kita cakap takut akan Allah, arti dia, kita berusaha untuk mau mengikut kehendak Tuhan, mau hidup di dalam kehadiran Tuhan, dalam hadirat Tuhan. Dan Tuhan sendiri tidak memberikan kita roh penakut, roh ketakutan, tapi Tuhan memberikan kita roh keberanian. Jadi rasa takut yang kedua yang merugikan kita, ini yang harus kita atasi lah. Sebab setiap kali bila kita mau melakukan sesuatu tapi kita ingat hukuman, oh kalau saya buat dosa saya akan masuk neraka, saya akan dihukum. Jadi ini kita dibayangi dengan ketakutan. Bila kita mau melakukan kehendak Tuhan, dan bila kita gagal melakukan kehendak Tuhan, kita rasa kita masuk neraka. Bukan seperti itu, tapi kita berusaha untuk menghidupi kehendak Tuhan, firman Tuhan, dengan melakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Itulah Yesus berkata, jangan takut, percaya saja. Kita mau meletakkan iman kita, kepercayaan kita kepada Tuhan. Jadi let go and let God. Kita mau melepaskan ketakutan-ketakutan yang sudah kamu tuliskan tadi. Apapun ketakutan yang kamu sudah catatkan tadi, yang kamu sudah namakan tadi, kita mau let go. Bukan yang, oke, Tuhan, ambillah ini. Lepas itu tarik lagi balik. Macam main tarik tali. Saya mau bagi, kah tidak? Saya mau bagi, kah tidak? Tidak. Kita harus buat satu keputusan. Bila saya katakan let go, dan biar Tuhan yang mengambil tempat. Biar Tuhan yang mengambil, yang menguasai seluruh kehidupan saya, seluruh keputusan saya. Bukan yang main tarik tali, mau bagi kah? Tidak. Jadi bila kita mau lepaskan, kita lepaskan sepenuhnya. Ini pun bukan overnight lah. Bukan hari ini saya mau lepaskan terus jadi macam gitu. Mau menjadi orang kudus kan bukan kerja satu hari lah kan, bukan kerja satu malam. Tapi adalah sebuah proses. Jadi dalam Yesaya 43 ayat 1 dia katakan, I will be with you. Saya selalu menyertai kamu. Mazmur 50 ayat 15, saya akan membebaskan kamu. Mazmur 32 ayat 8, saya akan memperhatikan kamu. Dan Yeremia 29 ayat 12, saya selalu mendengarkan kamu. Jadi kalau Tuhan itu selalu ada dekat dengan kita, Tuhan itu selalu menyertai kita, Tuhan itu selalu memandang kita, memperhatikan kita, mendengar kita. Kenapa kita harus takut kepada angin sakal? Kenapa kita harus takut kepada tsunami, kepada COVID-19? Mungkin karena kita semua tidak bersedia. Bila COVID-19 hit kita, menghantuk dunia, kita semua macam baru tersedar. Kita semua baru macam terbangun dari tidur yang lena. Jadi bagaimana kita mau mengatasi ketakutan ini? Yang pertama, ini cadangan ataupun saranan lah. Yang pertama, jangan pernah meninggalkan Yesus. Sama seperti Yesus tidak pernah meninggalkan kita, kita juga diajak, kita juga dijemput untuk selalu present, untuk selalu datang kepada Yesus. Jangan pernah tinggalkan Yesus, no matter what. Apapun situasi hidup kita, apapun momen hidup kita saat ini, sama ada kita dalam keadaan yang baik-baik sahaja, ataupun dalam pergumulan hidup yang terlalu berat, ataupun dalam situasi yang tidak begitu menyenangkan, jangan tinggalkan Yesus. Dan Yesus mau mengundang kita, mau menjemput kita. Dalam kita merayakan Yesus Kristus sebagai Raja Universal, Raja Semesta Alam. Jemputlah Yesus untuk tinggal dalam hati kita, dalam hidup kita. Dan biarkanlah Yesus yang menjadi Raja, yang merajai seluruh hidup kita, hati kita. Itulah dalam Yohanes bab 15 ayat 5 dikatakan, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi kesatuan antara pokok anggur dan ranting-ranting itu sangat penting. Kesatuan kita dengan Tuhan itu sangat penting. Jadi milikilah hubungan yang benar, yang baik, yang akrab, yang intim dengan Yesus.
Macam saya katakan tadi, tidak cukup kita hanya mengakui Tuhan itu Tuhan kita. Tapi sudahkah Tuhan itu tinggal dalam alta hati kita? Sudahkah Tuhan itu menjadi raja dalam hidup kita? Sehingga apapun keadaan, kita tetap percaya, kita tetap yakin. Sebab Tuhan sendiri tidak pernah meninggalkan kita. Itu janji dia. Janji Tuhan kepada kita semua. Kalau mungkin pemimpin politik berjanji, kadang-kadang kan kita meragui kan. Tetapi bila Tuhan yang berjanji, Tuhan kotakan setiap perkataan dia, janji-janji dia. Tapi apa yang Tuhan inginkan dari kita adalah kepercayaan. Untuk melihat surprise gift dari dia setiap hari. Bila kita mendapat berkat dari Tuhan, gift dari Tuhan, adakah saya dapat melihat dengan mata iman saya? Kita berjalan bukan dengan not by sight, bukan dengan mata tetapi dengan iman. But with faith, dengan iman. Jadi kesatuan itu penting. Hubungan pribadi kita itu penting. Tidak cukup untuk kita berdoa dalam community, tetapi milikilah hubungan pribadi yang intim dengan Tuhan. Beri masa untuk selalu berdoa. Ambil masa untuk berdoa. Macam bacaan tadi kan juga, Yesus naik ke atas bukit sendirian di sana dan berdoa kepada Bapanya. Kalau sisa mau tanya lah, satu hari berapa masa kita berikan untuk berdoa secara pribadi dengan Yesus? Berapa masa yang kita peruntukkan? Adakah kita memberikan sisa dari masa kita atau kita memberi ekstra dari masa kita? Kadang-kadang bila soal doa, soal Tuhan, kita selalu mau berkira dengan Tuhan. Tuhan, saya tidak masalah, saya sibuklah. 1001 macam alasan yang kita berikan kepada Tuhan. Bila di paroki, padri memerlukan pelayan-pelayan, kita akan bagi banyak alasan. Padahal jangan dululah pada saya mau jaga anak-anak saya masih kecil, padahal saya tidak masalah, saya sibuk. 1001 macam alasan yang kita berikan. Tetapi hari ini, Tuhan mau menjemput kamu dan saya untuk melihat kembali. Selama 1 tahun ini, tahun kalender liturgi biasa maksudnya, berapa banyak kali saya meninggalkan Tuhan dalam hidup doa saya, dalam hidup rohani saya. Dan berapa banyak kali saya merasakan Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Mungkin kita boleh tanya, terutama masa pandemik ini kan, COVID ini. Ramai orang yang sekarang lebih selesa untuk online misa di rumah walaupun sudah ada physical mass. Lebih selesa berada dalam comfort zone, berada di rumah. Dan tidak mau pergi ke gereja untuk bersekutu atau untuk bercommunity dengan umat-umat yang lain. Jadi kalau Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, kenapa kita harus atau perlu meninggalkan Tuhan? Tapi ramai yang secara diam-diam meninggalkan Yesus, meninggalkan gereja. Jadi di sini juga pandemik ini bagi saya kan adalah testing point. Mau menguji sejauh mana kita mengimani Tuhan. Mau menguji sejauh mana kita setia kepada Tuhan dalam iman kita. Yang kedua, fokus hidup kita hanya kepada Yesus. Seperti Petrus, bila dia katakan, Tuhan kalau Engkau itu panggillah saya. Apa Yesus katakan? Datanglah. Petrus keluar dari perahu, turun dari perahu, berjalan di atas air dan menuju kepada Yesus. Tetapi ketika dia merasakan tiupan angin, bukan yang kencang, tiupan angin saja, Petrus kehilangan fokus. Dan dia merasakan dia tenggelam dan dia berteriak, Tuhan tolong saya. Jadi bila kita kehilangan fokus dalam hidup rohani kita, dalam hidup doa kita, dalam hidup kita setiap hari, kita akan merasakan bahwa Tuhan itu terlalu jauh dari kita. Kita akan merasakan kita tenggelam dalam masalah kita. Kita tenggelam dalam tsunami hidup kita. Sehingga kita tidak merasakan hadirnya Tuhan di sana. Jadi fokus itu juga adalah fixing our eyes on Jesus. Fixing our eyes on Jesus. Terus memandang
kepada Yesus. Biar mata kita selalu tertuju kepada Yesus. Bukan kepada perkara-perkara duniawi yang lain. Sebab banyak iklan bahkan di dunia. Banyak betul iklan kan. Iklan itulah, iklan inilah. Jadi semua iklan-iklan ini yang menggairahkan, yang menggiurkan, yang menarik hati. Sehingga kadang-kadang fokus kita terhadap Tuhan, terhadap Yesus, sekejap saja. Macam kalau kamu driving, kamu tidak fokus kepada pemanduan kamu tengok kiri kanan, apa yang akan berlaku? Accident, betul tidak? Kamu akan dilanggar atau kamu akan melanggar orang. Jadi bila fokus hidup kita tidak kepada Yesus, kita akan mengalami banyak kemalangan dalam hidup kita. Kita juga perlu teriak macam Petrus, Tuhan tolonglah saya. Itu juga cerita Ayub, sangat menarik cerita Ayub. Bila dia kehilangan segala-galanya, tapi dia masih tetap bersyukur, dia masih memilih untuk memuji Tuhan. Itulah Ayub katakan dalam 23 ayat 10, karena dia tahu jalan hidup saya. Seandainya dia menguji saya akan timbul seperti emas. Jadi setiap ujian, setiap krisis, setiap masalah, setiap tsunami yang kita hadapi dalam hidup kita, itu adalah ujian, mau menguji kita. Sama ada kita ini tahan tukul, tahan lasak, atau tidak. So kita akan timbul seperti emas. Tapi kalau ada masalah sedikit yang berlaku pun kita terus melarikan diri, kita terus frozen. Macam mana kita mau timbul seperti emas kan? Jadi ujian atau masalah atau tsunami yang melanda kita ini adalah proses untuk memurnikan hidup kita, kepercayaan kita, diri kita untuk menjadi emas. Jadi masalah itu arti dia, jangan kita melihat sesuatu yang negatif. Masalah itu arti dia masa bersama dengan Allah. Masa untuk kita bersama dengan Allah. Jadi bila setiap kali masalah timbul, bersyukur. Tuhan terima kasih untuk masalah yang saya alami ini. Tuhan terima kasih untuk tsunami yang saya alami ini. Sebab bila kita tidak ada masalah, kita akan lupa kehadiran Tuhan. Kita akan lupa diri kita. Kita akan anggap kita ini superhero. Kita akan anggap kita ini Superman. Kita boleh hidup tanpa Tuhan. Kita boleh lakukan apa saja tanpa Tuhan. Tapi sebenarnya kita salah. Kita bukanlah siapa-siapa. Tanpa Tuhan kita adalah zero. Without God, we are zero. With God, we are hero. Jadi tanpa Tuhan kita adalah kosong. Yang ketiga, percaya bahwa Yesus pasti dan selalu datang menolong kita. Pertolongan Tuhan selalu tepat pada masanya. Tuhan tidak pernah terlambat. Dalam pengalaman hidup saya sendiri pun, Tuhan tidak pernah terlambat dalam menghulurkan bantuan dia. Datang untuk menyelamatkan. Tuhan itu selalu ada. Itulah Immanuel, God is with us. Tuhan menyertai kita. Jadi dalam cerita-cerita ini, cerita Bartimeus, Tuhan kalau engkau mahu, engkau boleh membuat saya melihat lagi. Jadi kita juga minta Tuhan untuk membuat kita supaya dapat melihat. Mungkin secara fisikal kita tidak buta. Tetapi secara rohani, kita mungkin buta secara rohani. Dan kebutaan rohani kita juga yang membuatkan kita merasa takut. Membuatkan kita merasa jauh dari Tuhan. Seperti Petrus. Dia minta tolong supaya Tuhan menyelamatkan dia. Seperti seekor domba yang hilang. Tuhan pasti mencarinya sehingga dapat. Jadi dalam situasi apapun, sama ada situasi yang paling buruk dalam hidup kita, percaya bahwa Tuhan pasti menolong. Apa yang perlu kita lakukan adalah minta pertolongan dari Tuhan. Tuhan datang, tolong saya. Macam Petrus katakan tadi, Tuhan tolonglah saya. Jadi kita juga boleh berdoa, Tuhan tolong saya. Saya dalam ketakutan ini. Saya takut keadaan ibu bapak saya di kampung. Saya takut dengan ekonomi saya, dengan keluarga saya.
dengan kesehatan saya, 1001 macam ketakutan. Takut dengan COVID-19. Banyak sangat ketakutan. Jadi kita berteriak dan minta pertolongan dari Tuhan. Tolong saya. Mungkin selama ini kita tidak sungguh-sungguh berteriak dan minta tolong dari Tuhan. Macam saya cakap tadi, main tarik tali. Mau bagikan tidak? Tapi bila kita sungguh-sungguh meminta Tuhan tolong kepada kita, pasti Tuhan datang menyelamatkan kita. Yang keempat adalah bersyukur selalu untuk kebaikan Yesus. Apapun yang terjadi, macam saya katakan tadi, bila ada masalah, bila ada krisis, lihat dari sudut pandang positif. Jangan melihat semua krisis yang terjadi dalam hidup kita adalah negatif. Krisis itu ada dua, dia adalah kesempatan, peluang untuk kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan yang kedua adalah membantu kita untuk melihat kemampuan diri kita. Kalau sikit-sikit ada masalah, kita terus lari. Yang kecil pun kita lari, bila tsunami yang besar datang, kita pasti akan binasa. Jadi mengingat kebaikan Tuhan, sama ada masa senang ataupun masa sulit. Jadi kalau saya mau tanya kamu, apa yang kamu mau bersyukur hari ini kepada Tuhan? Mungkin kamu boleh tulis dalam kertas atau buku nota kamu. Today I am grateful for, apa yang ingin kamu syukuri hari ini? Apa yang ingin kamu syukuri? Rasanya banyak hal yang perlu kita syukuri hari ini. Dapat bersama seperti ini juga adalah satu berkat. Jangan pernah menghitung apa yang telah kau berikan, tapi ingatlah apa yang telah kau terima. Kadang-kadang kita hitung apa yang kita sudah bagi, tapi sebenarnya yang perlu kita kira adalah banyak berkat-berkat yang kita terima daripada Tuhan. Terlalu banyak. Hari ini saja pun banyak berkat yang kita alami, yang kita rasakan. Dan berkat-berkat ini kita perlu hargai, kita perlu nikmati, dan kita perlu kongsikan dengan sesama kita. Jadi apa tindakan saya? Apa yang harus saya lakukan? Again, miliki hubungan akrab dengan Yesus. Tak kenal maka tak cinta, kan orang cakap. Bukan setakat luaran sahaja. Bukan setakat saya kenal, oh Yesus lahir pada 25 Desember, ibu bapa dia siapa, itu secara eksternal, luaran. Tapi hubungan yang internal. Macam mana saya boleh memiliki hubungan akrab dengan Yesus? Bila kita selalu memberi masa untuk datang kepada Tuhan, selalu berdoa, selalu membaca firman Tuhan, merayakan dan menghidupi sakramen. Dan bila kita terlibat dalam pelayanan, sebab iman dan perbuatan itu berjalan seiringan. Kita tidak boleh cakap, saya percaya kepada Tuhan, tetapi tidak ditunjukkan dalam perbuatan kita. Kemudian berusaha hidup dalam kekudusan. Setiap hari adalah panggilan untuk kita untuk connected, online dengan Tuhan. Bukan offline, online. Jadi hari ini berapa banyak masa yang saya sudah online dengan Tuhan hari ini. Berapa menit saya sudah online dengan Tuhan. Dan yang terakhir, jadikan Kristus sebagai pusat dalam hidup saya. Adakah Yesus yang sudah tinggal dalam hati saya sekarang, ataupun perkara-perkara duniawi? Jadi dalam apa keadaan sekalipun, percaya bahwa Tuhan selalu mau dekat kepada kita. Tuhan yang selalu mau menjangkau kita terlebih dahulu. Kita baru melangkah setapak, tetapi Tuhan sudah melangkah 10 langkah menuju ke arah kita. Jadi Tuhan itu yang selalu mengambil inisiatif untuk mau dekat dengan kita, untuk mau mencari kita, untuk mau menjangkau kita, untuk mau bersama dengan kita. Tetapi kita yang selalu mau menolak, kita yang selalu tidak mau mendekatkan diri dengan Tuhan. Jadi saudara dan saudari, kawan-kawan semua, bila kita datang kepada misa juga, especially sakramen Ekaristi, kita menerima firman Tuhan, kita menerima tubuh dan darah Kristus.
tubuh dan darah Kristus, firman Tuhan itu harus membuatkan hidup kita semakin kuat, semakin berkembang, semakin bertumbuh, semakin dekat dengan Tuhan. Tapi kalau kita datang kepada misa, kita tidak ada penghayatan, kita tidak ada persiapan batin, kita macam touch and go sahaja, pasti hidup kita tidak akan mengalami apa-apa. Sebab kita macam touch and go saja, touch and go. Atau hi, bye. Tapi kalau kita betul-betul datang kepada misa kudus, kita mempersiapkan diri kita dari rumah, dan kita menghidupi apa yang Yesus ingin kita lakukan, pasti ada perubahan yang terjadi dalam hidup kita. Jadi supaya Yesus dapat bertindak dalam hidup kita, kita harus mengenal Tuhan, mengenal Dia, to know God. Kita harus mencintai Dia, to love God. Kita harus mengenang Dia, to remember God, terutama dalam sakramen Ekaristi. Dan kita juga harus meneladani Dia atau mengikuti apa yang Tuhan ingin kita lakukan dalam hidup kita. Bukan setakat, oh saya kenal Tuhan. Tidak cukup setakat kenal. Tapi pengenalan itu harus membawa kita untuk masuk lebih dalam, untuk mencintai pribadi ini yang sangat mengasihi kita. Bukan setakat mencintai, tetapi mengenangkan Yesus sebagai Raja, sebagai pusat dalam diri kita, dan meneladani apa yang Yesus katakan dan lakukan. Again, ini memang bukan kerja satu malam, tetapi ini adalah sebuah proses seumur hidup. Jadi ini ada banyak teks Alkitab janganlah takut. Sebanyak 365 perkataan janganlah takut yang kita boleh temukan dalam Alkitab. Jadi arti dia apa? Setiap hari Yesus mau mengatakan kita jangan takut, jangan takut, jangan takut. Ini antara beberapa teks yang Sister mau kongsikan. Janganlah kamu takut dari Lukas sebab, kemudian yang kedua janganlah takut sebab Allah itu adalah penyelamat kita, Dia akan menyelamatkan kita. Janganlah takut sebab Allah menyertai kita, dari Yosua 1:9. Janganlah takut sebab kita ini adalah kepunyaan Tuhan. Tuhan kenal kita melalui setiap nama-nama kita. Janganlah takut sebab Tuhan menyertai kita. Dia akan berjalan bersama dengan kita di lembah kekelaman. Janganlah takut sebab Tuhan akan melepaskan kita. Janganlah takut, Tuhan akan memberi kita ketenangan, kedamaian. Janganlah takut sebab Tuhan berjalan menyertai kita, tidak membiarkan kita dan tidak meninggalkan kita sendirian. Janganlah takut sebab Tuhan akan memberikan kemenangan kepada kita. Janganlah takut sebab kasih setia Tuhan menyertai kita. Janganlah takut sebab Tuhan adalah terang dan keselamatan kita. Janganlah takut sebab Tuhan memelihara kita. Janganlah takut sebab Tuhan di pihak kita, Dia menolong kita. Janganlah takut sebab bukan roh ketakutan yang diberikan kepada kita, melainkan roh kekuatan, kasih, dan ketertiban. Janganlah takut sebab Tuhan adalah pertolongan dan perisai kita. Janganlah takut sebab kasih setia Tuhan itu untuk selama-lamanya. Janganlah takut sebab Tuhan akan menjaga kita di sepanjang jalan kita. Janganlah takut sebab tidak ada apa yang akan menimpa kita. Janganlah takut sebab firman Tuhan itu adalah pelita kaki kita. Janganlah takut sebab Tuhan sudah menolong dan menebus kita. Janganlah takut sebab tidak ada yang dapat atau berkuasa membunuh jiwa kita. Janganlah takut sebab kita adalah anak-anak Allah. Janganlah takut sebab Tuhan adalah penolong kita. Janganlah kamu takut kepada mereka yang berbuat jahat terhadap kamu. Janganlah takut sebab di dalam kasih tidak ada ketakutan. Janganlah takut tetapi percaya sahaja.
Janganlah takut sebab Tuhan adalah tempat perlindungan dan kekuatan kita. Janganlah takut sebab Tuhan menyertai kita, meneguhkan, menolong, memegang, dan memberikan kemenangan kepada kita. Janganlah takut sebab kita tidak akan dimalukan. Janganlah takut sebab Allah menyertai kita, tidak membiarkan kita, tidak meninggalkan kita. Janganlah takut sebab Tuhan ada di dekat kita. Janganlah takut sebab kita lebih berharga daripada banyak burung pipit. Janganlah takut sebab Tuhan menyertai dan melindungi kita dan tidak akan meninggalkan kita. Janganlah takut sebab Tuhan sendiri berjalan di depan kita. Jadi saudara dan saudari, banyak lagi teks-teks yang lain, tapi itu antara beberapa yang Sista kongsikan kepada kamu. Jadi arti dia apa? Setiap hari Tuhan mau mengatakan kepada kamu dan saya, jangan takut. Sebab Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan tidak pernah absent. Tuhan selalu present, selalu hadir. 24 jam, 365 hari. Tuhan ada di sepanjang kehidupan kita. Sama ada kita menyadari atau tidak. Jadi Tuhan mau mengajak kita, mau bersahabat dengan kita, mau berjalan dengan kita, mau berbicara dengan kita. Tuhan mau tinggal dalam hidup kita. Jadi persoalan dia, pertanyaan dia, sudahkah Yesus menjadi Raja dalam hidup saya? Bukan sahaja hari ini, tetapi setiap masa, setiap saat. Jadi mari kita letakkan diri kita dalam tangan Tuhan yang selalu mau menjaga kita, memelihara kita, yang selalu ada untuk kita dalam apapun situasi, dalam apapun kondisi hidup kita. Dan Tuhan mau mengatakan kepada kamu dan saya hari ini, jangan takut. Kamu mungkin boleh katakan kepada diri kamu sendiri, Meg, jangan takut. Atau Vivian, jangan takut. Henry, jangan takut. Bill Rayano, jangan takut. Katakan kepada diri kamu setiap hari. Bila kamu dalam ketakutan, tarik nafas dalam-dalam, hembuskan perlahan-lahan dan seru nama Yesus. Yesus. Dan minta pertolongan daripada Yesus. Yesus, tolong saya. Bantu saya untuk keluar daripada penjara ketakutan ini. Untuk keluar daripada keadaan ini. Jadi selalu jemput Yesus dalam apapun situasi hidup kita. Dan sebelum Sister akhiri, Sister mau kasih show satu video klip. Harap boleh play ya. Sekejap, saya stop share dulu ah. Boleh dengar? Belum. Boleh dengar, boleh dengar. Oke, mari kita hayatinya. You. Look at your eyes. Look at them. Speckled. Colorful. Each one unique. And I created every one of them. I created everything. The universe and you. I gave you your personality. I made you pure, complex. And every day, I give you life. I love you. But something happened. You cheated on me. You didn't trust me. You sinned.
cut yourself off from me. And although you're still alive, you are slowly dying. So you looked for other things. To fill the void. But nothing works. It just kills you faster. And it separates us more and more. What are you searching for? I don't want you to die. I created you, not to be destroyed, but to know me. So I became one of you, a fragile creation. I was tempted, but I never sinned. I came to save you. You have so many sins, and they have a cost. Someone has to die, you or me. So I took on your sin and traded in my life for yours. And I died in your place. Because I love you. Then from the dead. I am the way, the truth, and the life. I am Jesus. I'm not here to condemn you. I came to bring you back to life. Rely on me. I will forgive you and give you eternal life. I love you. And I did all of this to have a relationship with you. Will you follow me? Jadi untuk kesimpulan dia, kenapa juga kita merasa takut juga karena dosa-dosa yang kita lakukan. Itu juga adalah antara sebab kita merasa takut. Takut kepada hukuman, takut kepada apa yang sudah kita lakukan. Ini macam dalam video klip tadi, mari kita mau datang kepada Tuhan, kita mau memperbaharui janji kita, komitmen kita, hubungan kita dengan Tuhan. Jadi itu saja perkongsian dari Sister. Harap perkongsian yang singkat ini dapat membantu memberikan sedikit inspirasi kepada kita. Sekian dan terima kasih. Sebelum Sister kasih Sister mau share satu lagu yang bersesuaian dengan tema malam ini. Bagi Sister 1 menit.
Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku ini Allahmu. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan aku akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Aku akan meneguhkan, bahkan aku akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan aku akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Aku akan meneguhkan, bahkan aku akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Aku akan meneguhkan, bahkan aku akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Yang membawa kemenangan. Oke, jadi kita masuk dalam doa, boleh? Mari kita sadari kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita, di antara kita, dalam diri kita saat ini.
Bersama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji dan syukur bagimu Tuhan untuk segala berkat, kebaikan, penyertaan, campur tangan bimbinganmu untuk kami sepanjang hari ini. Terima kasih untuk segala hadiah, pemberian, karunia yang kami terima daripada kemurahan-Mu. Tuhan firman-Mu mengatakan, janganlah takut. Namun dalam setiap pribadi kami sungguh merasakan ketakutan-ketakutan. Banyak hal-hal yang menakutkan kami, yang membuatkan kami merasa jauh daripada-Mu. Kami ingin pergi jauh dari semua masalah dan semua ketakutan ini. Engkau melihat setiap perahu kehidupan kami. Engkau melihat setiap pergumulan yang kami alami saat ini. Engkau mengenal setiap ketakutan kami. Kami mohon saat ini Bapa, lepaskanlah kami, bebaskanlah kami dari rantai ketakutan-ketakutan yang mengganggu, yang membuat kami merasa terbantuk, yang menghalang hubungan pribadi kami dengan-Mu untuk terus bertumbuh. Bantu kami Tuhan untuk melepaskan apapun yang kami alami saat ini, apapun yang terjadi dalam hidup kami mau menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Kami mau percaya bahwa Engkau sungguh Allah Immanuel, Allah yang menyertai kami, yang berjalan bersama dengan kami, yang selalu ada untuk kami, yang selalu memperhatikan kami, yang selalu mendengarkan kami. Untuk setiap masa lalu kami yang begitu menyakitkan, yang begitu membebankan, menghantui kami mohon belas kasihan-Mu Bapa, agar Engkau menyembuhkan setiap peristiwa, setiap pengalaman-pengalaman yang sangat menyakitkan kami, yang sangat menakutkan kami. Dan bantu kami untuk bertumbuh di dalam kasih karunia-Mu, untuk hidup di dalam firman-Mu, untuk hidup di dalam hadirat-Mu, agar kami dapat terus bersyukur, menyembah, memuji kemuliaan-Mu, keagungan-Mu, agar kami selalu menyadari bahwa Engkau tidak pernah melepaskan tangan kami. Engkau selalu ada untuk kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang meneguhkan. Jangan takut, karena Engkau selalu menyertai kami. Semoga firman-Mu ini terus menjadi kekuatan kami, perisai kehidupan kami, agar kami mau terus melangkah dengan penuh keberanian, melangkah dengan penuh harapan, melangkah di dalam langkah-Mu sendiri. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan pada malam ini. Sungguh, kami sudah mengalami kesembuhan, kami sudah mengalami kekuatan baru, kami sudah mengalami penghiburan daripada-Mu. Sertai setiap pribadi kami, setiap keluarga-keluarga yang hadir, setiap teman-teman, sama ada dalam Zoom ini ataupun di luar, yang saat ini berteriak meminta pertolongan daripada-Mu, yang saat ini sangat mengharapkan pertolongan juga dari sesama. Semoga kami juga boleh mendengarkan teriakan-teriakan sesama kami dan datang untuk membantu mereka untuk kembali kepada-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pertemuan ini, perjumpaan ini, dan sebentar lagi kami akan beristirahat. Kami mohon pengampunan-Mu atas segala kelemahan kami, kelalaian kami, kedosaan kami, dan bantu kami untuk hidup di dalam kasih-Mu, di dalam damai-Mu. Dan berkati semua ahli keluarga kami, yang dekat maupun yang jauh, terutama juga mereka yang memerlukan bantuan dan sokongan doa kami, dan kami yang berjanji untuk mendoakan mereka. Dan berikanlah kami istirahat yang secukupnya, jauhkanlah kami dari segala bahaya, segala kuasa-kuasa kejahatan, kuasa kegelapan. Dan bersama Bunda Maria, mari kita mau terus mengatakan ya pada kehendak Tuhan, dan mari kita sama-sama berdoa. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu.
Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan sewaktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Mungkin Deacon Charles boleh bagi berkat. Deacon masih lagi sini. Ada aja. Santai. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Almighty God bless all of you. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Thank you semua. Thank you Deacon.